A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid dari segi bahasa artinya tempat sujud, ya, dari kata sajadah, bersujud. Sedangkan musola adalah tempat sholat dari segi bahasa, ya. Nah, dari segi pengertian, ya, masyarakat agak membedakan antara masjid dan musola. Musola itu tempat sholat, masjid tempat sujud. Sujud bagian dari masjid, sujud bagian dari sholat, maaf, ya. Jadi dalam pengertian terminologi istilah ini saya kira tidak terlalu masalah, ya. Pada esensinya musola sama masjid itu sama. Ada kesamaan yang harus dilakukan bahkan oleh setiap muslim ketika melakukan satu amal, satu perbuatan. Ada 3 hal yang harus dilakukan, ya. Yang pertama, saya pakai bahasa kampus, yang pertama pertanyaan why, mengapa. Yang kedua how, bagaimana. Yang ketiga what for, untuk apa. Why itu menanyakan alasan, reason, atau juga menanyakan intention, niat, ya. Jadi kalau pertanyaan mengapa itu kaitannya dengan niat, dan ini diletakkan di awal karena niat itu di awal. Innamal amalu binniyat, amal itu ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi satu urusan itu ya tergantung niatnya. Nah, niat yang dibenarkan dalam Islam hanya satu, yang disebut dengan niat ikhlas. Ikhlas itu murni asli. Murni aslinya makhluk, semua makhluk manusia, ya, itu adalah karena Allah, ya. Jadi kita ada karena Allah. Kita bisa mendengar, membaca, melihat, berjalan, bicara, berpikir, semuanya karena Allah. Karena memang Allah menggerakkan, menciptakan tubuh kita dan menggerakkan fungsi itu. Maka yang pertama harus dilakukan adalah keikhlasan. Mengelola masjid, musola diawali dengan keikhlasan. Niatnya karena Allah, bukan karena yang lain, ya. Karena tubuh kita itu melakukan tugasnya itu niatnya karena Allah. Yang kedua adalah how, bagaimana. Ini tentang proses kegiatan, aktivitas, ya. Jadi kalau yang pertama why itu jawabannya because of Allah. Kalau yang kedua how, bagaimana, jawabannya way of Allah. Way of Allah artinya jalan Allah, ya. Jadi bagaimana prosesnya? Proses kegiatan itu harus mengikuti kegiatan, cara-cara yang dibenarkan Allah dan Rasulnya, termasuk di dalam pengelolaan masjid dan musola, ya. Dalam hal apapun juga demikian. Jadi tubuh kita melakukan tugas itu prosesnya mengikuti cara Allah. Mata melihat itu cara Allah, telinga mendengar itu cara Allah, mulut bicara, makan, minum itu cara Allah, otak berpikir cara Allah, kaki berjalan cara Allah, dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah what for, untuk apa. Ini bicara tujuan, ya. Jadi kalau bicara tujuan, what for, jawabannya adalah pleasure of Allah, yaitu ridhonya Allah. Tujuan itu sesuatu yang akan dituju, yang akan diperoleh. Nah, Islam mengajari kita tujuan yang tepat yang diajarkan adalah mardhatillah, ridhonya Allah. Tujuan apapun, ya. Jadi tujuan apapun ridho Allah. Jadi mengelola masjid itu ya dalam rangka kita mencapai ridhonya Allah dalam segala bentuknya, ridho Allah dalam segala bentuknya. Jadi kalau kita misalnya ada orang bekerja ditanya tujuannya nyari uang, maka uang itu harus uang yang diridhoi Allah itu. Kalau orang bisnis tujuannya cari untung, maka untung badi itu harus sesuatu yang diridhoi Allah, ya. Maka 3 ini harus juga dibawa ke masjid oleh para pengurus takmir masjid, musola,
dan juga jamaahnya dalam hal apapun, apalagi ini mengelola masjid atau musola. Niat karena Allah, kemudian dengan cara-cara yang memang dibenarkan oleh Allah, dengan tujuan untuk mencapai ridho Allah. Jadi tujuannya hanya satu, ridho Allah dalam segala bentuknya. Nah, kalau kita ngaji di dalam akidah tauhid, dan salah satu yang kita kaji di dalam ada namanya tauhid uluhiyah, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada 10 konsekuensi, ya. Nah, salah satu yang harus diperhatikan dalam konteks ini, la ilaha illallah itu juga bermakna la ghayata illallah. Tidak ada tujuan kecuali Allah. Artinya tujuan itu sesungguhnya hanya satu, ridhonya Allah. Kita makan itu orang mengatakan kenyang, tujuannya iya, tapi kenyang yang diridhoi Allah, ya. Jadi kita belajar itu tujuannya dapat ilmu menjadi pandai, iya, tapi ilmu pandai yang diridhoi Allah, ya. Ya seperti tadi orang berdagang tujuannya nyari untung, nyari uang, untung uang yang diridhoi Allah, ya, dan sebagainya. Jadi mengelola masjid, musola, kita harapkan ridhonya Allah dalam segala bentuknya, ya. Bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari macam-macam, ya. Kalau toh kita nyari pujian, ya pujiannya datang dari Allah saja. Jangan mencari pujian dari orang lain atau manusia lain. Nah, saudara sekalian, di dalam kaitan mengelola masjid yang 3 tadi harus diperhatikan bahwa masjid itu sangat luar biasa, tempat yang sangat luar biasa karena mempunyai fungsi yang sangat luar biasa. Jadi masjid atau juga kita sebut dengan musola misalnya, ya, yang sering disebut satu fungsi ibadah untuk sholat, untuk ngaji, pengajian misalnya, tapi juga memerankan peran yaitu fungsi pendidikan. Artinya masjid itu menjadi madrasah buat umat, ya. Umat Islam itu memang harus belajar memahami Islam dengan sedalam-dalamnya. Nah, kalau sudah tidak sekolah di sekolahan secara formal, maka belajarnya adalah di masjid atau di musola. Maka masjid, musola itu menjadi fungsi pendidikan. Di samping bisa juga, jadi kalau sudah dalam perkembangannya masjid, musola menjadi fungsi ekonomi, bagaimana punya usaha mendorong ekonomi umat, ya, umat punya potensi dagang, kita koordinasi, ya. Kalau kita, apalagi kalau masjid punya tanah luas, boleh saja samping masjid dibuat pasar misalnya, ya, dibuat usaha misalnya. Ada fungsi sosial juga, bagaimana kumpulnya jamaah untuk berembuk dalam hal apa saja misalnya, ya. Jadi kita berembuk dalam hal bagaimana ngurusi pendidikan, kesehatan misalnya, ya. Jadi atau ngurusi hal-hal yang lain. Jadi ini peran-peran yang luar biasa dari masjid atau musola yang memang harus kita betul-betul buktikan supaya masjid dan musola itu juga bisa bangkit untuk mengembangkan, menggerakkan umat. Akhirnya menjadikan negeri kita itu seperti yang kita harapkan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negeri yang thayyib, ya. Wah, ini uraian thayyib bisa panjang kalau untuk negeri. Jadi intinya adalah negeri yang betul-betul pemimpinnya sesuai dengan apa yang diridhoi Allah, rakyatnya juga rakyat yang taat pada pemimpinnya, rakyat yang diridhoi Allah, ya. Itu yang baldatun thayyib, ya. Kemudian kalau kita sudah menunjukkan baldatun thayyibatun, Allah akan memberikan ampunan kesalahan kita, ya, wa rabbun ghafur, ya. Jadi saudara sekalian, itu saya kira yang bisa saya sampaikan jadi tentang secara umum, ya, niat karena Allah, berproses dengan cara-cara yang dibenarkan Allah, dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah, termasuk di dalam mengelola masjid dan musola yang mempunyai fungsi-fungsi luar biasa, fungsi ibadah, fungsi pendidikan, fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan fungsi-fungsi yang lain yang bisa kita gerakkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.